Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dan selamat datang di podcast kita. Saya selaku pemandu acara yaitu Razakul Fatah ingin bertanya dan ingin mengobrol mengenai siapa itu sosok Pangeran Diponegoro. Ya, di sini sudah ada saudara dan saudari yaitu Sayyid Akli Khalifah, Bagas Amiluddin, Alisa Hayatul Kamilah, Ganda Rizky, dan Kalista Ayu Ningtyas. Saya ingin bertanya kepada saudara Sayyid, yaitu siapa Pangeran Diponegoro dan bagaimana latar belakang dirinya? Nama dan latar belakang. Pangeran Diponegoro adalah seorang pangeran Jawa yang lahir pada tanggal 1 November 1785 di Yogyakarta, Jawa. Ia adalah putra sulung Sultan Hamengkubuwono III. Terima kasih atas jawaban dari saudara saya. Dan selanjutnya saya ingin bertanya kepada saudari Alisa, bagaimana masa kecil dan pendidikan beliau sang Pangeran Diponegoro? Masa kecil dan pendidikannya, Pangeran Diponegoro menerima pendidikan tradisional Jawa dan Islam. Ia belajar tentang agama, sejarah, dan budaya Jawa dari guru-guru yang terkemuka. Selain itu, ia juga mempelajari bahasa Belanda dan ilmu pengetahuan Barat, yang membuatnya memahami tentang dunia luar dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kolonialisme Belanda. Oke, terima kasih atas jawaban dari saudari Alisa. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada saudara Bagas, bagaimana perjuangan dan pengaruh Pangeran Diponegoro dalam memimpin Perang Jawa, yaitu pada tahun 1825 sampai 1830. Perjuangan dan pengaruh. Pangeran Diponegoro memimpin Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 melawan pemerintah kolonial Belanda. Ia dianggap sebagai pahlawan nasional Indonesia karena perjuangannya melawan kolonialisme Belanda. Yap, terima kasih atas jawabannya saudara Bagas. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada saudari Berliana, apa kegagalan dan akhir hidup Pangeran Diponegoro pada tahun 1830? Pada tahun 1830, Pangeran Diponegoro ditangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Makassar, Sulawesi Selatan. Ia kemudian dipindahkan ke Manado dan akhirnya ke Batavia, sekarang Jakarta. Pangeran Diponegoro meninggal pada tanggal 8 Januari 1855 di Batavia dalam usia 69 tahun. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Ya, terima kasih atas jawabannya dari saudari Berliana. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada saudari Kalista, apa warisan yang ditinggali oleh Pangeran Diponegoro setelah terjadinya Perang Jawa? Pangeran Diponegoro dianggap sebagai pahlawan nasional Indonesia karena perjuangannya melawan kolonialisme Belanda. Namanya diabadikan sebagai nama jalan, kota, dan monumen di Indonesia. Ia juga menjadi inspirasi bagi banyak pejuang kemerdekaan Indonesia lainnya, seperti Soekarno dan Hatta. Pangeran Diponegoro akan selalu diingat sebagai seorang pahlawan yang berani dan gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih atas jawaban dari saudara dan saudari. Ya, mungkin sampai sini saja podcast kita hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya sekali lagi kepada saudara dan saudari yang telah meluangkan waktu untuk mengobrol dengan saya dan menyampaikan beberapa informasi mengenai Pangeran Diponegoro, bagaimana sosoknya, dan terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.